Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Kutipan tersebut berawal dari Presiden pertama Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, yang dimana kutipan tersebut berkaitan dengan terbentuknya sejarah merdeka Indonesia dengan peristiwa signifikannya yaitu Sumpah Pemuda, Budi Utomo, Rengas Dengklok menggambarkan kegigihan dan kepeduliannya pemuda dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, apakah kegigihan dan kepeduliannya itu masih relevan untuk generasi remaja saat ini? Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri, izin perkenalkan diri, nama saya Kanzatira Irawadi dari SMP Islam Al-Azhar 4 Kemandoran. Sustainability atau keberlanjutan memiliki arti yang cukup besar untuk generasi remaja saat ini, karena sustainability tidak hanya persoalan pertumbuhan ekonomi, menjaga lingkungan, dan permasalahan kesenjangan sosial, tapi bagaimana kita menumbuhkan mindset untuk mendapatkan hidup yang seimbang. Kita membutuhkan diri kita sendiri untuk pertahanan dan pembaharuan, bukan hanya orang lain. Ingat kutipan saya di awal, 10 pemuda saja sudah mampu membawa perubahan. Apalagi faktanya remaja di Indonesia mencapai 46 juta jiwa. Yang artinya dengan 46 juta jiwa bergerak bersama, bukan hanya perubahan kecil lagi, tetapi membawa transformasi bangsa. Indonesia sendiri memiliki visi Indonesia Emas 2045 yang artinya mulai hari ini, mulai detik ini, kita harus mempertahankan apa yang baik dan merubah yang buruk. Semua itu berawal dari kita, generasi remaja. Ingat, generasi remaja bukan generasi yang menonton dan mengikuti arus perubahan, tetapi yang berani melawan arus perubahan untuk kebenaran dan tak gentar keluar dari zona nyaman. Hari ini kita menghadapi krisis lingkungan seperti pembuangan limbah pada sungai yang membuat sebagian besar sungai di Indonesia tercemar, dan mirisnya karena sampah terus meningkat tiap tahunnya, Indonesia sampai memiliki gunung sampah. Tidak salah dengar, gunung sampah yang terletak di Bantar Gebang. Di sisi lain, kesenjangan sosial juga masih terlihat, di mana tidak semua remaja memiliki akses pendidikan dan kesempatan yang sama. Permasalahan lingkungan dan sosial krusial untuk diselesaikan. Saya yakin peran remaja menjadi bagian penting dalam menghadapi kedua tantangan tersebut dengan menerapkan prinsip PIT, peduli, inovasi, dan teknologi menjadi fondasi dan jembatan dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Satu prinsip saja jika diselesaikan oleh remaja di seluruh penjuru Nusantara dengan konsisten sudah mampu menyelesaikan masalah lingkungan dan sosial yang ada. Kita bisa menerapkan 3 kegiatan sederhana yang saya usulkan untuk mendukung sustainability. Kegiatan pertama yaitu eco-creative, yaitu dengan mengumpulkan sampah-sampah plastik dan mengkreasikannya dengan menjadi kerajinan, bisa menjaga ekosistem daratan atau life on land. Kedua, school tools donation. Dengan mendonasikan alat belajar yang layak pakai, kita bisa membangun jembatan untuk mereka yang memiliki keterbatasan akses pendidikan. Hal ini mendukung untuk membangun pendidikan berkualitas atau quality education. Dan yang ketiga, saving energy. Kita bisa melakukannya dengan mematikan lampu pada saat tidak digunakan dan membatasi penggunaan alat elektronik yang berdaya tinggi. Dengan 3 tindakan tersebut, kita sudah menyelamatkan bumi untuk tetap hidup, dan juga kita bisa mengkampanyekan pada sosial media bahwa krusial untuk mendukung sustainability. Itulah beberapa pandangan dari saya yang dapat disampaikan. Saya harap kita dapat mencintai bumi sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Karena dengan dicintai, dirawat, dan dijaga, kita bisa hidup di lingkungan yang seimbang. Dan yang terakhir, saya ingin berpesan untuk remaja di luar sana. Bangunlah mentalitas sepeda, terus bangkitlah
dan jangan pernah takut untuk jatuh dalam membangun kebenaran dan keadilan. Dari Remaja untuk Nusantara, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.